Barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 25 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih sejati, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus, sumber hidup dan keselamatan kekal, dengan tekun mengasihi Engkau dan sesama, dan kami berani menentang segala kuasa dosa dalam hidup kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 12 ayat 39 sampai 48. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama, lalu merenungkannya. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Kau maksudkan dengan perumpamaan ini? Ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua diingatkan oleh Yesus, barang siapa diberi banyak,
maka banyak pula yang dituntut daripadanya. Semakin banyak keistimewaan yang kita miliki, maka semakin banyak pula tanggung jawab kita. Hari ini Rasul Paulus menunjukkan satu lagi keistimewaan sebagai orang Kristiani, yaitu kita telah menjadi ahli waris. Kristus telah menjadikan kita anak-anak Allah. Relasi kita dengan Tuhan bukan lagi relasi hamba dan tuan, tetapi relasi orang tua dan anak. Menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita bertingkah laku sebagai anak atau hamba di hadapan Tuhan? Ketaatan seorang hamba berdasarkan pada rasa takut akan hukuman, seperti yang kita baca dalam sabda Tuhan hari ini. Jika ia taat, maka ia akan diberi tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi pengawas segala milik tuannya. Tetapi, jika ia tidak taat, maka ia akan dihukum. Sebagai anak-anak Allah, tanggung jawab kita lebih besar daripada seorang hamba yang taat. Bapa memberi kita peluang untuk tumbuh semakin dewasa. Kita diharapkan semakin bebas melakukan kebaikan, semakin kreatif mengembangkan bakat-bakat kita, serta semakin peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup. Kita melakukan semuanya dengan sukacita, karena Bapa mencintai kita dan kita pun mencintai Dia. Maka jika kita lalai, mungkin kita tidak lagi memikirkan hukuman. Tetapi kita akan sedih karena telah menyakiti hati Bapa. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita sungguh menyadari akan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah. Bapa, semoga hati kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran
serta jalan keselamatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.